Shalom jemaat yang terkasih, ketemu lagi dengan saya Pendeta Christopher Santoso dan saya senang sekali hari ini bisa bertemu dengan saudara semua dimanapun Anda berada dan saya tahu Anda semua sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Mari kita memulai pembacaan firman Tuhan yang saya ambil dari Yohanes 3 ayatnya yang ke-17. Yohanes 3 ayatnya yang ke-17 bilang gini. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Firman Tuhan hari ini saya beri judul, kelahiran Yesus adalah bukti dari kesetiaan Tuhan. Ada sebuah cerita seorang pemimpin atau pemilik perusahaan, seorang owner yang mendatangi cabang di kota di mana cabang itu adalah cabang yang tidak perform dan cenderung akan mengalami kebangkrutan dan harus tutup. Lalu owner ini pergi ke kota tersebut yang semua stafnya dikumpulin dan kemungkinan kita tahu owner ini akan menghakimi staf-stafnya itu untuk dikasih tahu kesalahan-kesalahannya dan yang akan terjadi adalah dipecat. Semua staf sudah takut akan adanya layoff, akan adanya pemecatan karena cabang yang mereka kerja itu tidak perform, tidak memenuhi target perusahaan, tidak memenuhi omset dari perusahaan. Tetapi ternyata kedatangan sang owner ke cabang tersebut bukan untuk menghakimi atau memecat atau melayoff karyawannya, tetapi justru semuanya dikumpulkan. Lalu manajer itu datang dengan satu hal yang memberi mereka hadiah yang luar biasa, yaitu mereka cabangnya bukannya ditutup tapi ditambah modal kerja yang baru, jadi mereka bisa operasional lagi. Lalu owner ini menambahkan satu staff yang penuh skill yang ada dari kantor pusat dikasih ke kantor tersebut untuk membantu operasional di sana. Lalu apa yang salah, hal-hal yang salah dilakukan dalam proses manajemen, proses keuangan, semuanya dikoreksi dan dibenarkan. Dikasih tahu caranya begini, ini jangan begini, marketingnya harus dirubah. Dan dilakukanlah perubahan-perubahan itu. Sehingga akhirnya cabang yang tadinya harusnya ditutup, harusnya karyawannya itu yang gagal disingkirkan semua, tetapi mereka malah diberi pelatihan agar menjadi lebih produktif lagi. Sehingga outputnya adalah cabang di kota tersebut yang harusnya ditutup menjadi salah satu cabang yang berhasil, sukses, dan bisa bertahan. Tidak perlu di layoff, tidak perlu ditutup, dan tidak terjadi yang namanya PHK. Ilustrasi ini sama seperti Tuhan. Kita pikir manusia adalah makhluk yang tidak bersyukur karena diciptakan oleh Tuhan yang mulia. Tetapi Tuhan melihat keterpisahan dengan manusia merupakan hal yang tidak Dia sukai. Sehingga sejak pertama kali manusia berdosa, Tuhan sudah merencanakan agar manusia bisa kembali bersekutu dengan Dia. Sehingga Dia sudah merencanakan kedatangannya dan menjanjikan itu sejak awal, sejak Adam dan Hawa berdosa. Dan hal itu ditulis dalam Kejadian 3 ayat yang ke-15. Firman Tuhan bilang gini, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi sudah ada nubuatan bahwa ada keturunan perempuan yang lahir dan meremukkan kepala ular. Kepala ular adalah iblis yang menggoda manusia sehingga manusia jatuh dalam dosa dan terpisah dari Tuhan. Dan ini digenapi dengan nubuatan lainnya dari Nabi Yesaya 7 pasal 14. Firman Tuhan bilang gini, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda sesungguhnya seorang perempuan muda atau seorang anak dara menurut terjemahan lama mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Dan tentu saja hal ini digenapi di dalam Matius pasal yang pertama, di dalam Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-27, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud, nama perawan itu adalah Maria. Malaikat Gabriel kita tahu datang kepada Maria
Hai engkau dikasih oleh Tuhan dan engkau mendapat kasih karunia Tuhan, maka engkau akan mengandung. Maria bertanya, bagaimana mungkin karena aku belum bersuami? Tetapi Roh Kudus itu mengatakan kepadanya, Roh Kudus akan turut atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah. Begitulah kata malaikat Gabriel. Ini adalah cerita Natal yang kita tahu semuanya. Dan Natal tidak lain tidak bukan adalah tentang kelahiran Yesus Kristus. Mau sebaik apapun cerita tentang seorang bernama Nicholas atau sebut di Saint Nicholas Santa Claus yang membagi-bagikan hadiah. Kalau cerita itu benar, mungkin pribadi itu adalah pribadi yang baik dan generous. Tetapi sekarang cerita itu ditarik seperti cerita mitos yang menggantikan sosok pribadi Yesus dalam Natal. Tetapi Natal berbicara tentang Allah yang lahir ke dunia ini. Kenapa kita harus benar-benar ngerti bahwa kelahiran Tuhan ke dunia ini begitu penting? Sebab nilai kesetiaan Tuhan dibuktikan ketika Tuhan itu benar-benar lahir ke dunia ini. Dia sudah menjanjikannya sejak awal, bahkan lewat Nabi Yesaya dititipkan satu nubuatan bahwa seorang perempuan yang perawan, wanita, tidak ada unsur pria, tidak ada unsur persetubuhan, akan melahirkan keturunan yang akan menjadi juru selamat. Nah, oleh cerita kelahiran Kristus ke dunia ini kita belajar bahwa Tuhan sangat mengasihi manusia dan setia pada janjinya. Walaupun sepanjang zaman, dari zaman ke zaman manusia terus menyakiti Tuhan, sekali waktu Tuhan sudah hapus semua manusia di muka bumi ini, tinggal disisakan Nuh dan keluarganya. Diharapkan manusia yang lahir berikutnya adalah generasi yang takut akan Tuhan. Tetapi kita lihat dalam firman Tuhan menceritakan manusia tetap tidak takut akan Tuhan. Manusia tetap tidak berubah sehingga dari zaman ke zaman manusia itu menyakiti hatinya Tuhan. Tetapi Tuhan tidak datang untuk marah, untuk menghakimi. Tadi jelas di Yohanes 3 Tuhan datang untuk menyelamatkan manusia. Nah, gimana caranya Tuhan datang dan menyelamatkan manusia? Ya kita mau belajar di sini. Tuhan datang bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyelamatkan manusia dengan cara yang pertama kita mau lihat dari Injil Yohanes, Yohanes 1 ayat yang ke-14. Yohanes 1 ayat 14 bilang gini, Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi yang pertama, kenapa Tuhan bisa menyelamatkan kita? Karena Tuhan sudah lahir menjadi manusia. Firman menjadi manusia. Firman itu adalah Tuhan. Jelas Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 3 menyatakannya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah. Dan baca pelan-pelan. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dan dari segala yang telah dijadikan. Artinya firman itu adalah Tuhan. Firman itu adalah pribadi Tritunggalnya Allah yang tadinya bersama-sama dengan Allah. Tetapi di ayat 14 dikatakan firman itu menjadi manusia. Yesus yang lahir menjadi manusia ditegaskan kembali dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Kalau kita lihat di Injil yang lain kita tahu Yohanes Pembaptis itu lahir duluan. Karena ketika Maria mendapat informasi kelahiran dari malaikat Gabriel dan pergi ke rumah Elizabeth saudaranya yang sedang mengandung Yohanes Pembaptis, kita menemukan satu fakta menarik bahwa Elizabeth sudah mengandung 6 bulan sedangkan Maria baru mulai. Sehingga bisa diprediksi kelahiran Yohanes pasti lebih cepat dari kelahiran Yesus. Tetapi Yohanes sendiri mengatakan di dalam Yohanes 1 ayatnya yang ke-15, Yohanes bilang, inilah dia, yaitu Yesus, yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku. Sebab dia telah ada sebelum aku. Jadi Yesus itu ketika lahir jadi manusia bukan baru ada. Tetapi keberadaannya ada sebelum itu. Sebab Yesus adalah Tuhan dan dia ada sebelum terjadinya waktu. Sebelum dunia ini diciptakan. Dia ada di dalam kekekalan.
Nah, dengan menjadi manusia maka Tuhan dapat menjadi juru selamat umat manusia dan menebus dosa umat manusia. Sebab yang mau ditebus itu bukan ciptaan yang lain, bukan binatang, bukan hewan, bukan tumbuhan. Jadi Tuhan nggak perlu jadi gajah atau Tuhan nggak perlu jadi singa, karena yang akan ditebus dosanya adalah manusia. Sehingga Tuhan menjadi manusia, mengambil rupa manusia agar dia bisa menggantikan manusia menjalani semua penghukuman itu sehingga manusia bisa lepas dari segala dosa. Nah, itu adalah cara yang menurut saya benar-benar tidak bisa dilakukan oleh manusia lainnya. Hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Karena jika manusia mengorbankan nyawanya untuk menggantikan manusia lainnya, cuman bisa menggantikan satu manusia. Tetapi karena Yesus adalah Tuhan, sehingga kematian dia seorang diri bisa menebus seluruh umat manusia yang sebelum dia lahir atau setelah salib. Dan sampai hari ini kasih karunia-Nya pun masih turun. So, cara yang pertama kenapa Kristus datang untuk menyelamatkan, karena dia datang menjadi manusia. Dia tidak datang dengan keilahiannya, dia tidak datang dengan segala kemuliaannya. Kalau gitu kita akan mati, gak bisa ketemu dengan dia. Tetapi ketika dia datang dengan menjadi seorang bayi lemah di tangan manusia bernama Maria ibunya, digendong, disusuin sampai besar sehingga dia tumbuh menjadi manusia seperti kita pada umumnya, dan setelah itu baru melakukan pelayanan dan akhirnya mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Cara yang kedua kenapa kelahiran Kristus itu bisa memberikan keselamatan buat kita, karena Kristus datang untuk memberikan kasih karunia. Di Yohanes 1 ayat yang ke-16 bilang gini, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Jadi terus mendapatkan kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Kita lihat cerita yang pertama tadi tentang seorang owner yang datang ke cabang yang harusnya ditutup karena merugi. Dia datang dengan kasih karunia. Bukannya ditutup malah ditambahin modalnya. Bukannya ada layoff atau dipecat malah ditambah SDM yang berkualitas. Tetapi bukan hanya itu, dia datang juga dengan kebenaran. Cara-cara yang salah dibenarkan. Manajemen yang salah diajarin yang benarnya gimana. Cara jualan yang salah, marketingnya, salesnya salah, dikasih tahu caranya berjualan itu seperti ini, marketingnya seperti ini, product knowledge-nya ditingkatkan seperti ini, cara storytelling untuk produknya seperti apa, sehingga owner tersebut menghidupkan kembali cabang yang sudah akan mati tersebut. Itu menjadi analogi ketika Yesus datang, dia tidak menghakimi tapi memberikan kasih karunia, yaitu segala kesalahan kita, segala dosa kita itu ditutup, dihapus, dibersihkan, dilupakan. Tidak ada lagi, sehingga kita menjadi orang yang penuh dengan kasih Kristus dan kita dilayakkan untuk bertemu dengan Bapa. Ada penghapusan dosa, tidak lagi ada di bawah hukum. Tetapi orang-orang yang tidak mau menerima dia tetap ada di bawah hukum. Kenapa? Karena dia menolak kasih karunia yang Tuhan sudah sampaikan melalui kelahiran anaknya yaitu Yesus Kristus. Tetapi saya dan saudara yang percaya kepada Yesus tidak lagi diperhitungkan kesalahannya, bukan karena kita hidup benar, tetapi karena satu kata, karena kasih karunia. Karena anugerah, karena grace ini yang telah membuat kita mampu bertemu dengan Tuhan. Tapi bukan kasih karunia saja, tetapi tadi dikatakan oleh kasih karunia dan juga kebenaran. Kebenaran apa? Kita dibenarkan dengan Kristus, bukan dengan cara hidup kita, bukan dengan pertobatan kita, tetapi kita dibenarkan karena Kristus menyatakan kita sebagai orang yang benar. Dan Kristus tinggal di dalam hati kita sehingga dia terus menguduskan kita, menuntun kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Untuk hidup sesuai dengan kebenaran. Jadi manusia itu diberikan kasih karunia yang begitu besar, kebenaran yang begitu dahsyat. Nah, tetapi ada yang ketiga yang menurut saya ini juga powerful dan kita harus pahami benar-benar. Yang ketiga ini adalah gini, manusia
dapat kasih karunia. Kasih karunia itu diberikan. Tetapi yang ketiga, manusia itu harus menerima Tuhan, menerima pemberian itu dengan percaya. Jadi kasih karunia adalah pemberian, tapi pemberian itu kalau ditolak tidak diterima. Artinya pemberian itu, kasih karunia itu harus kita terima, harus kita ambil, harus kita percaya. Nah, manusia harus menerima dengan percaya sehingga keselamatan itu didapatkan. Kita baca di Yohanes 3 ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-21. Barang siapa percaya kepadanya, yaitu kepada Yesus, ia tidak akan dihukum. Tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, maka ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam Anak Allah, Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka adalah perbuatan yang jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Manusia harus percaya bahwa Yesus adalah Anak Allah, baru kasih karunia itu diterima. Jadi kasih karunia itu tidak milik semua orang, walaupun diberikan kesempatan untuk setiap manusia diselamatkan. Tetapi orang yang tidak menerima kasih karunia itu atau tidak percaya kepada Kristus yang membawa kasih karunia Tuhan datang ke dunia ini, tidak memperolehnya. Makanya yang poin ketiga ini sangat penting, bahwa kita harus percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Percaya bahwa Yesus yang sanggup menyelamatkan kita, dan yang terpenting percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan kepada Bapa. Tanda percaya itu seperti apa? Pak, saya percaya, Pak. Oke, saya bisa dengar, saya bisa tahu dari perkataannya. Tetapi yang membuktikan seseorang percaya kepada kasih karunia itu, percaya kepada Kristus dan menerima Dia, menerima Sang Terang itu apa? Tadi dikatakan, dia pasti meninggalkan kegelapan. Sebab orang yang tinggal dalam kegelapan atau melakukan dosa, melakukan hal-hal yang jahat, tidak suka terang. Mereka akan bersembunyi di dalam gelap karena gelap itu menyembunyikannya, tidak terlihat. Tetapi terang itu seolah-olah seperti memberikan spotlight, menelanjangi ketidakbenaran. Sehingga ketika kita terima terang, kita tahu segala sesuatu yang salah, yang dosa. Dan kita menjadi seseorang yang paham bahwa kita tidak bisa hidup seperti itu. Tidak bisa hidup dengan dosa ini. Tidak bisa hidup dengan pola pikir dunia ini. Tidak bisa hidup dengan cara yang ini. Sehingga tanda orang yang percaya dan menerima Kristus di dalam hidupnya adalah meninggalkan kegelapan, meninggalkan kejahatan, meninggalkan segala dosa-dosanya. Sebab apa? Sebab kalau kita tidak meninggalkan itu, maka kita akan repot. Kenapa repot? Karena kita menerima terang, di spotlight terang, tapi ada dosa yang berusaha kita tutupin. Sehingga kita repot menutupi itu, padahal tidak ada yang bisa ditutupi. Tidak ada kegelapan yang bisa menghindar dari terang. Contohnya, Anda boleh coba, kalau mati lampu di rumah, lalu Anda nyalakan sebuah lilin kecil, atau sebuah flashlight dari handphone, nyalakan flashlight begitu mati lampu. Ada nggak yang pernah ngitung berapa detik gitu ya kegelapan itu mengalahkan terang? Gak ada. Sepersekian detik ketika kita menyalakan cahaya itu, langsung kegelapan itu sirna. Artinya apa? Ada cahaya yang mulai menerangi kegelapan itu. Artinya ketika kita percaya Yesus dan menerima terang itu, maka kita otomatis akan meninggalkan segala dosa kita, akan meninggalkan cara hidup kita yang lama, akan meninggalkan apapun yang tidak berkenan kepada terang tersebut. So hari ini kita semua yang sedang ada di bulan Desember di akhir tahun,
Bagaimana kita mau bikin visi tahun depan dalam kehidupan kita, apa yang mau kita perbaiki di tahun yang depan. Seringkali kita bikin visinya tuh hal-hal yang duniawi. Saya mau punya uang berapa, saya mau karir saya seperti apa, saya mau nabung berapa duit, dan seterusnya. Tapi yuk kita mulai dengan hal yang rohani. Apa yang di tahun 2024 sebenarnya masih belum kita tinggalkan segala sesuatu. Apa yang di tahun 2024 yang belum kita tinggalkan segala sesuatu yang tidak berkenan kepada terang, kepada Yesus. Sehingga mari kita bikin satu visi di 2025, satu proyeksi ke depan, satu target tahun depan. Apa yang kita buat? Hal apa saja yang perlu kita tinggalkan sebagai anak-anak terang, sebagai orang yang telah percaya kepada Kristus. Mari kita doakan itu sehingga kita bisa meninggalkan segala kejahatan dan kegelapan, sakit hati, amarah, dendam, kepahitan, dan seterusnya yang tidak sesuai. Karena kita telah diterangi oleh kasih Kristus dan hidup kita harusnya memancarkan sukacita dan damai sejahtera. Tuhan adalah Tuhan yang setia, sebab Tuhan lahir ke dunia ini hanya untuk menemukan saya dan saudara agar kita bisa masuk ke dalam hidup yang kekal bersama dengan Bapa. Untuk itu Tuhan terus menyertai dan memelihara hidup kita di dunia ini agar kita dapat terus dalam terang kasih Tuhan. Bapak Ibu, saya percaya di akhir tahun ini banyak hal yang telah terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi percayalah, ketika kita merayakan kelahiran Tuhan, kita tahu ada juru selamat yang mengasihi hidup kita. Sehingga kita nggak perlu khawatir akan apa yang kita lakukan. Kenapa ada orang yang tidak mau meninggalkan kejahatan atau kegelapan dan masuk ke dalam terang? Karena masih ada manusia yang mau percaya Yesus, tapi dia juga berpikir, saya harus hidup di dunia ini, saya perlu kebutuhan di dunia ini. Jadi seakan-akan hidup di dalam dua hal yang berbeda. Kaki kanannya mau ikut Kristus, kaki kirinya pikir aku harus realistis hidup di dunia ini. Agar hidup aku harus melakukan sedikit kompromi agar mendapatkan uang atau mendapatkan pekerjaan. Saya mau bilang, ketika kita percaya kepada Tuhan dan kaki kita ditetapkan di atas perahu bersama dengan Tuhan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, hidup di dalam apapun yang Tuhan ingin kita lakukan. Percayalah, walaupun badai itu datang, walaupun anginnya kencang itu datang, walaupun krisis itu datang, kita tidak akan dibiarkan kekurangan. Artinya di tahun 2025 jangan lagi kita kompromi karena kita berpikir kita harus hidup dan kita harus punya uang ini untuk kita hidup dengan baik. Akhirnya kita kompromi dengan berbagai macam cara. Tetapi saya mau bilang ketika kita ikut Tuhan sepenuhnya, maka Tuhan ya akan pelihara hidup Anda. Satu cerita yang saya mau sharingkan, ketika saya ikut Tuhan, saya berpikir saya sudah siap untuk hidup di dalam kekurangan. Saya sudah meninggalkan apa yang menjadi cita-cita hidup saya. Segala apa yang mungkin saya pikir ini adalah hal duniawi yang sebenarnya saya nggak perlu lihat lagi. Dan saya rasa seperti Paulus katakan, yang aku miliki sekarang di dalam Kristus lebih berharga daripada segala hal apapun yang dulu aku punya atau cita-cita apapun. Dan singkat cerita, apa yang saya cita-citakan itu ya udah saya lupakan. Yaitu saya punya keinginan untuk pergi ke luar negeri pada waktu sebelum bertobat ya. Saya pengen jadi orang yang punya uang dan bisa ke luar negeri, bisa jalan-jalan. Tapi begitu terima Tuhan, saya tahu, apalagi waktu itu saya memberikan hidup saya untuk melayani Tuhan sepenuh waktu. Saya tahu kalaupun saya nggak bisa ke luar negeri, is okay, sebab saya punya Kristus di dalam hidup saya. Tetapi justru ketika saya memutuskan untuk melayani Tuhan sepenuh waktu, karena itu panggilan hidup saya, lalu tiba-tiba belum ada 1 tahun, kurang lebih 5 bulan berikutnya, saya tiba-tiba ada tugas untuk melayani ke luar negeri, yaitu ke negeri Belanda. Dan ini menjadi satu hal yang saya nggak pernah lupa. Kenapa? Karena sebelum saya meninggalkan karir saya di dunia marketplace, target yang saya tinggalkan pada waktu itu adalah target satu trip
kalau saya capai target penjualan, saya akan terbang ke negeri Eropa, tepatnya akan terbang ke Belanda. Tetapi itu udah saya lupakan, tidak saya ingat-ingat lagi. Malahan ketika saya memberikan hidup saya buat Tuhan, Tuhan kasih satu peneguhan, yaitu Tuhan bawa saya terbang ke Belanda. Dan di pesawat ketika saya terbang, saya pertamanya nggak ngerasain apa-apa, saya cuman nervous karena saya belum pernah, saya takut nanti gimana di sana di imigrasi. Saya belum terlalu lancar ngomong bahasa Inggris, saya ketakutan sebenarnya. Tetapi di dalam pesawat saya nggak bisa tidur, tiba-tiba saya diingatkan sama Tuhan. Tahu nggak bahwa kamu itu seharusnya kalau terus di marketplace kamu bisa pergi ke sini. Tapi karena kamu tinggalkan itu dan ikut Tuhan, ikut suara hatimu, ikut panggilan hidupmu melayani Tuhan. Tuhan bawa saya ke tempat di mana saya inginkan tadinya dan itu udah saya tinggalkan. Dan bersyukur ketika saya bisa ke Belanda waktu itu untuk mengajar, untuk melayani Tuhan. Saya bersyukur momen itu terjadi sekali, gak sering-sering, cuma terjadi sekali. Karena itu sebagai tanda bahwa Tuhan ingin katakan, di dalam dia akan pelihara hidup saya. Bahkan bukan hanya memelihara kebutuhan-kebutuhan utama hidup saya seperti makan, pakaian, dan seterusnya. Tetapi apa yang pernah saya inginkan di dalam hati saya yang tidak melanggar firman tentu saja. Saya pingin kalau bisa punya berkat pergi ke luar negeri. Saya udah lupakan karena saya mau fokus di pelayanan. Tapi Tuhan kasih, Tuhan langsung jawab. Dan saya di situ merasa Tuhan selalu mendengar doa. Bahkan yang belum kita ucapkan di dalam doa, keinginan yang ada dalam hati kita, Tuhan bisa tahu dan Tuhan bisa berikan. Di sana saya benar-benar merasakan bahwa Tuhan itu benar-benar baik, dia juru selamat kita, dia memelihara hidup kita, dan kita nggak perlu takut melewati berbagai kondisi di dalam kehidupan kita. Tahun 2025 seperti apa? Don't worry, sebab Tuhan telah lahir ke dunia ini dan dia menjadi juru selamat kita dan dia tinggal tetap di dalam hati kita sebab dia adalah Tuhan yang Immanuel. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, thank you buat hari ini kami telah mendengar firman. Kami telah tahu bahwa kelahiranmu telah direncanakan sejak awal manusia jatuh dalam dosa. Engkau adalah Tuhan yang setia, selalu menyertai kami sehingga Engkau tidak meninggalkan kami sendirian. Engkau lahir ke dunia ini untuk menebus dosa kami. Ya Tuhan, kami bersyukur kalau kami lahir dan bisa punya kelahiran baru, yaitu percaya kepada Kristus. Ya Tuhan, kami mau menguatkan iman kami kembali agar kami semakin percaya bahwa Yesus yang kami sembah, yang kami yakini sebagai juru selamat kami adalah benar. Biarkan buat saudara-saudara kami yang mungkin melihat ibadah ini melalui YouTube dimanapun berada yang masih meragukan bahwa Kristus adalah juru selamat. Engkau berbicara, Roh Kudus buka hati mereka, pemahaman mereka bahwa mereka bisa percaya bahwa Engkau bukanlah manusia biasa, tetapi Engkau adalah Tuhan yang menjadi manusia dan telah menjadi juru selamat untuk seluruh umat manusia. Terima kasih ya Bapa buat kebaikan-Mu, buat kesetiaan-Mu kepada kami, serta Engkau tidak meninggalkan kami dan binasa. Sekarang kami mau terima firman itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.